Pelajar timnas U19 pernah mengalahkan pelajar Korea Selatan 19 tahun pada tahun 2019. Jom kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Alhamdulillah, saya mendoakan semoga kalian dimurahkan rezeki sentiasa, diberikan kesehatan kalian dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, insyaallah pada hari ini, guys, kita ketemu lagi membicarakan soal sepak bola. Dan pada kali ini sebenarnya sejarah timnas U19 pelajarnya pernah mengalahkan Korea Selatan U19 tahun pelajar pada tahun 2019 nih, guys, sebelum pandemik COVID-19. Jadi ini adalah satu kebanggaan dan satu sejarah yang pernah tercipta untuk pelajar timnas U19 Indonesia. Walaupun kita ketahui Korea Selatan ini bukan calang-calang pasukan atau timnas, itu merupakan satu motivasi kepada pemain-pemain bibit-bibit muda yang ada di Indonesia. Walaupun ini hanya pelajar, masukan pelajar untuk timnas U19, tetapi ini merupakan satu sukan di Asia dan lawannya ialah Korea Selatan, bukan lawan sembarangan. Ini merupakan satu titik momentum sebenarnya untuk U19 ini. Dan kemasukan Sinteyong pada tahun 2020 ya, 2020. Sebenarnya Sinteyong ini, guys, baru 2 tahun melatih timnas Indonesia. Ini telah menyebabkan kesinambungan sepak bola di Indonesia ini bertambah baik di bawah kendalian Sinteyong. Dari masa ke semasa, bukan saja bibit-bibit muda, tetapi daripada umur 17 sampailah ke senior, guys, itu dikendalikan oleh Sinteyong dan menyebabkan ramai pemain bakat-bakat bibit muda yang ada di Indonesia ini menjadi maju dalam tempo yang begitu singkat ya di bawah kendalian Sinteyong. Satu sistem kepelatihan ataupun sistem percaturan dalam melatih bakat-bakat muda ini telah dibina oleh Sinteyong sendiri, oleh pelatih dari Korea Selatan ini. Jadi dalam video ini kemenangan yang telah tercipta oleh pelajar timnas U19 Indonesia ini 2 berbalas 1 selepas ketinggalan 1-0, tetapi mereka mampu bangkit begitu melawan dengan semangat yang tinggi, bermain di stadion Balikpapan di Indonesia sendiri ya, sebagai tuan rumah. Jadi ini sebenarnya menjadi momentum ke arah yang lebih baik pada tahun 2019 tuh, guys. Jadi tidak mustahil 2020, 2021, 2022 dan tahun hadapan terdapatnya Piala Dunia U20, kemudian Piala Asia U20 juga, dan juga senior Piala Asia di bawah kendalian Sinteyong semua ini. Jadi tidak mustahil mereka akan memberi saingan yang sengit kepada pasukan timnas-timnas yang ada di Asia itu nanti. Jom kita simak video ini, guys. Video ini daripada mana? Video ini daripada Andalan Timnas. Pada yang baru ketemu video ini, bolehlah subscribe, tekan loceng, like, share, dan komen ya. Dan judulnya ialah Di Kartu Merah Malah Comeback. Timnas U19 berhasil permalukan Korsel setelah sempat tertinggal. Jom kita simak video ini sama-sama, guys. Ini salah satu bentuk teror ya, Bang, ya. Di comeback timnas, pelatih Korea U18 ngamuk. Boy. Ngamuk kenapa itu, guys? Oh, dikenakan kartu kuning ya. Pantas untuk mendapatkan kartu ya. Patut diperingatkan, Bung. Walaupun ini permainan pelajar ya, pelajar timnas U19 dengan pelajar Korea U19 ya, tetapi ini merupakan satu pertandingan bagi mereka yang cukup tinggi levelnya. Jadi sebab itu pelatih Korea Selatan ini tadi mungkin ada memberi bantahan, tetapi dikarenakan kartu kuning, guys. Ini marwah kepada Korea Selatan ya. Betul sekali. Oke,
Jangan lupa subscribe Andalan Kemenangan Timnas. ini sekaligus semakin menegaskan bahwa Timnas Indonesia kelompok umur bisa mengalahkan siapa saja. Dalam laga ini, Indonesia sempat dibuat deg-degan karena tertinggal dengan skor 0-1 pada menit ke-43. Oh, ketinggalan kan? Ganti, Wang Hee Menit menjebol gawang ke-43. Indonesia. Sempat ya ditinggalkan 1 gol, tetapi Keunggulan comeback tim asal itu yang negeri baik. Ginseng itu tak berlangsung lama. M. Supriyadi mampu menggetarkan gawang Korsel menit Oh ini, ke-51. antaran cantik. Oh, dikis sikit ya kan guys. Antaran terupas, kemudian di sondol sikit ya. Sikit ya dikis. Guna kaki kiri untuk cetakan gol pertama pelajar Timnas U19 ini ya. 1-1 membuat Indonesia semakin bersemangat. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan pasukan Indonesia. Hasilnya, Indonesia sukses membalikkan keadaan menjadi 2-1 pada menit ke-58. Oh, tendangan bebas, tanduk sondolan. Woi, mantap tandukannya. Bukan Umpan senang silang yang oh. mengarah ke mulut gawang Korsel. Kan, kalau kita tengok balik guys. Indonesia sukses membalikkan Tengok, keadaan menjadi 2-1 pada menit ke-58. Sepakan, terus sondolan. Ada 2 yang mengawal di situ, tetapi dia masih mampu untuk membuat tandukan Umpan kencang. silang yang mengarah ke mulut gawang Korsel mampu dimanfaatkan dengan baik melalui tandukan oleh Ahmad Athallah Ar-Raihan di menit ke-58. Ahmad Athallah Ar-Raihan. Keadaan sempat berubah saat Indonesia harus bermain dengan 10 pemain karena M. Zain mengoleksi kartu kuning keduanya. Terkena kartu kuning kedua. Kalah jumlah pemain, permainan Tapi Indonesia sempat masih menang lagi lah karena terus ditekan lawan. Tetapi, skema serangan balik yang disiapkan nyaris menambah keunggulan Indonesia. Namun, sampai laga usai skor tak berubah, Indonesia menang dengan skor 2-1 atas Korsel. 2-1 guys. Catatan ini sekaligus membuktikan bahwa sepak bola Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Mental pemain Indonesia mengalami peningkatan yang cukup berarti, mereka tidak lemah dalam keadaan tertinggal. Bahkan mereka lebih bersemangat untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya berhasil meraih kemenangan. Itu guys berita yang ada dalam channel Andalan Timnas ini. Sebenarnya Indonesia melalui pelajar U19 ini pernah juga mengalahkan Korea Selatan ya. Kalau diikutkan atau diimbas kembali perlawanan ini pada tahun 2019 ya, berlangsung di Indonesia sendiri ya, di Balikpapan, dan ini merupakan satu kemenangan yang begitu mengejutkan sebenarnya kepada Indonesia ini, mengalahkan Korea Selatan 2-1 di dalam grup B Asian School Football Championship AFSC 2019 di Stadion Batakan Balikpapan ini. Apa intinya di sini? Bahwa pemain-pemain bibit muda di Indonesia ini sebenarnya mempunyai bakat-bakat yang perlu digilap terus-menerus dari segi mental, emosi, dan juga kemahiran mereka mengawal bola dan juga berani memegang bola itu. Kalau kita melihat menentang Korea ini, kadang-kadang pemain lokal ini kadang-kadang ada yang takut bila bermain dengan negara-negara yang terkenal. Contohnya Korea, ataupun bermain dengan negara-negara Arab, negara Bahrain negara Jepang Jepang ini merupakan negara yang paling cepat sepak bolanya meningkat, sama dengan Korea Selatan. Tetapi apabila timnas ini, walaupun mereka ketinggalannya 1-0 tadi didahului oleh Korea Selatan, tetapi comeback mereka untuk kembali bersemangat mengejar dan mendapat 2 gol melalui Supriyadi tadi ya, dan juga Ahmad Athallah itu merupakan titik permulaan bibit muda ini di tahun 2019 ini. Saya mengatakan tadi di awal video ini bahwa Sinteyong masuk mengendalikan jadi ketua kepelatihan di Indonesia ini pada tahun 2020. Jadi sebelum Sinteyong masuk, sebenarnya bibit-bibit muda ini telah ada tumbuh berkembang. Tetapi apabila Sinteyong masuk menjadi ketua pelatih di Timnas Indonesia di U20, di U19 ini, sebenarnya bakat itu kembali digilap secara kepelatihan yang diterapkan oleh Sinteyong.
karena kepelatihan dan juga cara melatih pemain-pemain ini lebih keras lagi sebenarnya. Dan cara Sinteyong ini dia lebih banyak ke arah disiplin yang tinggi. Itu yang penting, disiplin yang tinggi, rajin, stamina yang kuat, dan juga ingin bersaing di antara satu dengan yang lain. Itu yang diterapkan oleh Sinteyong. Paling penting mental dan disiplin perlu diikuti. Jika itu tiada dalam penglihatan Sinteyong untuk pemain bibit muda ini, pasti dia tidak akan mengambil pemain ini. Jadi untuk dapat masuk ke timnas di era Sinteyong ini cukup tinggi levelnya dan perlu melalui beberapa fasa yang diterapkan oleh Sinteyong itu sendiri. Jadi mudah-mudahan kita doakan juga semua bibit-bibit muda yang ada di Indonesia digilap dan juga bakatnya itu akan menyinar di suatu masa nanti dia akan datang sampailah ke senior pula. Jadi Sinteyong amat memahami perkembangan ini daripada junior sampailah ke senior. Sebab itu dia juga mengambil beberapa pemain. Contohnya Marcelo Ferdinand ini. Marcelo Ferdinand di setiap timnas itu dia ada peringkat umur. Di U19 dia ada, U20 dia ada, U23 dia ada, dan di timnas senior beliau juga ada. Marcelo Ferdinand ini dia digilap oleh Sinteyong oleh karena bakatnya itu. Saya suka dia bermain di bagian gelandang tengah itu. Cara Marcelo Ferdinand dididik oleh Sinteyong, dia suka memberi tekanan pressure kepada pemain tengah, mengunci di tengah itu, dia rebut bola kemudian dia akan pas kepada penyerang atau di mana-mana kiri dan kanan yang ada kepada pemain Indonesia nanti. Tugasnya ialah push dan rebut bola, kemudian pas cari peluang. Dan idea Marcelo Ferdinand ini cukup bagus. Dia antara bibit muda yang ada di Indonesia yang saya sangat suka cara permainan dan skill individunya. Ada beberapa lagi pemain lain, Ronaldo Quante dan juga Arkan. Arkan ini ada 3 Arkan nih di Indonesia nih. Arkan Pratama, Arkan Fikri, siapa lagi ya yang bawa 16 baru-baru ini, Arkan. Jadi ada 3 Arkan lah di Indonesia ini. Di peringkat setiap umur itu ada nama Arkannya. Arkan Pratama, Arkan Fikri, Arkan Kakak, Arkan Kakak yang melempar jauh juga nih. Jadi itu antara bibit-bibit muda yang ada di Indonesia. Jadi guys, sampai di situ saja. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri yang ide-ide kalian itu bernilai dan juga sangat bermanfaat, berfaedah untuk dalam memajukan sepak bola Indonesia, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah ini untuk berbagi info kepada semua masyarakat yang ada. Mudah-mudahan sepak bola di Indonesia juga di Malaysia ini akan berkembang maju di masa-masa yang akan datang. Salam silaturahmi, salam persaudaraan, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye-bye.